Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di bab persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang persamaan kuadrat, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Sebenarnya apa sih maksud dari fungsi kuadrat ini gitu ya? Nah, kan kalau kita bicara sebuah fungsi, kita juga sudah bahas istilahnya fungsi linear. Ya, dimana kita lihat kalau secara gambar fungsi linear berupa garis lurus gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Kalau secara definisi, fungsi kuadrat itu adalah fungsi polinom yang berderajat 2. Ya, jadi ciri-cirinya itu adalah ya dia berderajat 2. Ya, jadi maksimal pangkatnya atau variabel x kuadrat gitu ya. Maksudnya x pangkat 2. Jadi maksimal pangkatnya 2 pangkat 2. Itu adalah fungsi kuadrat. Nah, kalau secara fungsi ya dari yang kita awal pelajari bahwa kita tinggal mengganti nilai x-nya aja. Ya, dari misalkan ini kan udah bentuknya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, dimana a, b, c-nya bilangan real, dimana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau a-nya ini 0, maka dia akan berbentuk fungsi linear kembali. Gitu. Makanya di sini a-nya tidak boleh 0. Nah, sembarang x bisa kita ganti ke sini, ya, ke dalam fungsi kuadratnya dari min ta hingga sampai positif ta hingga. Ya, itu secara definisi fungsinya. Nah, cuman yang kita bahas itu nanti kan lebih dalam lagi terkait grafik fungsi kuadratnya. Nah, grafik fungsi kuadrat sendiri ini beda dengan grafik fungsi linear. Ya, dari gambar aja kelihatan sangat berbeda. Nah, termasuk nanti cara pengerjaannya. Nah, kita lihat dulu terkait ciri-ciri dari grafik fungsi kuadrat. Ya, di sini ada 3 ciri-ciri. Yang pertama kurva mulus, jadi kurvanya melengkung. Ya, yang awalnya lurus berubah menjadi melengkung. Ya, ada 2 sisi ini, sisi kiri sama sisi kanan. Nah, memiliki sumbu simetri. Apa sumbu simetri ya? Dulu kan di SD pernah dibahas ya, simetri ada simetri lipat, simetri putar, segala macam. Nah, titik tengah ini menjadi sumbu simetri. Kenapa menjadi sumbu simetri? Ini akan memotong 2 bagian yang akan bentuknya sama. Ya, antara kiri dengan kanan ini kalau dipotong atau ditekuk maka hasilnya sama. Luasnya juga sama, bentuknya juga sama. Ini makanya disebutnya dengan sumbu simetri. Seperti itu. Nah, memiliki titik balik. Titik balik ini ada namanya disebut dengan titik puncak juga boleh. Nah, ada titik puncak maksimum, ada juga titik puncak minimum, ada titik balik maksimum atau titik balik minimum. Nah, kapan dia balik maksimum dan minimum? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Cuman yang perlu dipahami ada 3 ciri ini, ya, memiliki kurva mulus, memiliki sumbu simetri, sama memiliki titik balik. Nah, kedua ini sumbu simetri dan titik balik mempunyai rumus yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, ini kurva melengkung juga boleh, gitu ya. Ini definisi fungsi kuadrat dulu kita pahami. Nah, jadi kalau ke minggu sebelumnya kita hanya mencari x-nya berapa dengan cara pemfaktoran. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi mencari ciri-ciri dari grafik fungsi kuadrat dan rumus-rumusnya seperti apa. Gitu. Oke, lanjut. Oke, yang kalian sudah pahami adalah bentuk kuadratnya adalah bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Ini kan sebagai bentuk fungsi kuadratnya, gitu ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melukis atau mensketsa grafik fungsi kuadrat ada 3. Ya, ada titik potong, terus ada titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, terus sama koordinat titik baliknya. Gitu. Nah, ketiganya harus kalian kuasai agar bisa melukis sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita bahas dari A, titik potong parabola dengan sumbu y. Nah, pokoknya antara A dan B ini saling berkebalikan. Ya, kalau yang ini kan titik potong, kita singkatnya TP aja ya. Titik potong sumbu Y. Nah, kalau titik potong sumbu Y, maka kalian tinggal ganti X-nya sama dengan 0. Ya, jadi di sini X-nya nih, kalian ganti 0, 0. Nah, karena ini hasilnya 0 semua, maka tinggal C doang. Itu tinggal angka yang paling belakang. Kalau si konstantanya aja. Makanya di sini kalau dimasukin tinggal C. Maka titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,C. 0 dari mana tadi? Kalau titik potong sumbu Y, maka X-nya 0. Tinggal hasilnya C yang paling kanan. Ya udah, maka titik potong sumbu Y, maka hasilnya adalah 0,C. C-nya tergantung nanti soalnya berapa. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang yang kedua ini titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini lawannya nih.
TP ya, TP sumbu X. Maka dia kebalikannya, Y-nya sama dengan 0. Nah, ini bentuknya akan menjadi bentuk persamaan kuadrat yang awal kemarin kita bahas. Karena Y sama dengan 0, maka titik akhirnya di sini adalah nih fx-nya jadi 0. Ya, jadi persamaan kuadrat biasa. Nah, kalau sudah ketemu persamaan kuadrat biasa, boleh pakai rumus kuadrat langsung pemfaktoran, boleh kuadrat sempurna, atau boleh dengan cara pemfaktoran atau rumus ABC. Seperti itu, ya. Jadi, yang ini tinggal kalian ganti X-nya berapa. Nah, kalau ini dibalik, Y-nya jadi 0, terus kalian faktorin. Kalau pakai cara biasa nggak bisa, ingat, gunakan rumus ABC, ya. Min B plus minus akar B kuadrat min beta C per 2A. Itu rumusnya. Nah, dari ini titik potong sumbu X akan diperoleh namanya diskriminan. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, maka dia titik potongnya berbeda. Jadi antara X1 dengan X2 itu nilainya berbeda, misalkan 1,2, 2,3, atau 2,4, atau yang lainnya, misalkan min 2,3. Itu namanya titik potong yang berlainan. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, maka hanya satu titik, titiknya sama. Nah, jadi X1, X2-nya sama. Jadi misalkan 2, ya kalau X1-nya 2, maka X2-nya juga 2. Jadi ini menyinggung di titik yang sama. Itu, ya. Nah, kalau D kurang dari 0, maka dia tidak memiliki titik potong. Atau kalau digambar, ini gambarnya seperti ini. Anggaplah ini, ya. Nah, ini anggap ini adalah sumbu X. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, maka dia grafiknya seperti ini. Ya, memotong di dua titik yang berbeda. Ini kalau D-nya lebih dari 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, dia menyinggung di sini. Ya, di satu titik. Ini kalau D-nya sama dengan 0. Yang terakhir adalah yang kurang dari. Dia gambarnya bisa di atas atau bisa di bawah gini. Nah, ini berarti D-nya kurang dari 0. Dia tidak menyinggung atau tidak memiliki akar. Seperti itu. Tidak ada titik potong. Ya, itu grafiknya. Nanti kita bahas lagi lebih dalam. Yang penting, titik potong sumbu X kalian tinggal cara pemfaktorannya aja. Gitu, ya. Nah, yang ketiga atau yang C ini namanya titik balik. Ya, atau titik stasioner atau segala macam yang nanti kita bahas lebih dalam lagi. Titik balik ini bisa di bawah, bisa di atas, tapi tetap sama namanya titik balik. Nah, ada dua rumus dia. Ada titik baliknya kan ada X, Y. Nah, untuk yang rumus sumbu simetri X-nya rumusnya min B per 2A. Ini semua adalah bagian dari fungsi kuadrat nih. Ada A, B sama C. Tinggal kalian ganti aja gitu ya. Min B per 2A. Nanti B-nya berapa, A-nya berapa. Terus titik ekstrim sumbu Y-nya ini min D per 4A. Ya, min D per 4A, di mana D itu yang kemarin kita bahas, ya, diskriminan rumusnya itu adalah D kuadrat min 4AC, itu D, ya. Dibagi 4A, A-nya ada di sini nanti. Ya. Jadi ini rumus untuk sumbu simetri titik ekstrimnya sumbu Y. Nah, kalau digabung jadi satu, namanya titik balik. X, Y, jadinya rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Nah, kalau tiga-tiganya sudah dapat, bisa langsung kita sketsakan atau bisa gambar ke dalam koordinat kartesius. Ya, grafiknya seperti apa. Asalkan tiga ini sudah terpenuhi. Gitu, itu cara melukis sketsa grafik fungsi kuadrat. Oke, kita langsung ke contohnya. Jadi satu contoh ini kita babat 3 materi tadi ya. Contohnya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Kita disuruh mencari titik potong sumbu y sama titik potong sumbu x dan titik balik. Kita bahas dulu dari yang pertama ya. Jadi satu soal ini kita bahas sekalian semuanya ya biar lebih hemat waktu. Oke, kita akan bahas dari yang A dulu ya. Kan ya itu kan titik potong sumbu y. Nah, ingat TP sumbu Y, maka syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi, kalian tinggal ganti. Nah, yang perlu diingat, Fx itu juga sama dengan Y. Jadi, boleh diganti Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, kalian tinggal ganti X sama 0. Ya udah, berarti semua yang ada X 0. 0 pangkat 2 dikurang 6 dikali 0 ditambah 8. Ya kan nih? Tambah 8.
Nah, ini kan 0 semua nih, tinggal 8 aja. Udah tulis, maka Y sama dengan 8. Maka titik potong sumbunya adalah X-nya 0, Y-nya 8. Seperti itu. Atau langsung aja lah kalau emang boleh. Kalian udah paham konsepnya, boleh langsung 0,8. 8 dari sini. Pokoknya dia tinggal konstantanya aja. Gitu ya. Sekarang yang B. Yang B mencari potong sumbu X. Maka syaratnya Y sama dengan 0. Maka kalau di Y-nya 0, maka F-nya juga 0. Berarti jawabannya tinggal 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Atau dibalik posisinya, X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan, nah karena ini menjadi persamaan kuadrat nih, nah kalian tinggal nyari berapa pemfaktorannya. Kita cari aja dengan cara manual dulu ya, cara cepatnya. Berapa kali berapa yang hasilnya 8 jumlah min 6. Berarti di sini kan X, di sini X ya. Berarti 2 sama 4. Tinggal cari mana yang plus, mana yang min, atau dua-duanya min atau dua-duanya plus. Ini kan supaya jadi min 6. Tapi kalau dikali hasilnya 8, berarti ini min, di sini juga min. Ya, sehingga biar hasilnya menjadi betul ya. Ini kan 8 berarti min 2 dikali min 4. Kalau dikali plus 8, kalau dijumlah 6. Maka X-nya sama dengan 2, X sama dengan 4. Nah, ini kan berbeda. Maka ini menjadi syaratnya terpenuhi yang tadi. Ya. D-nya lebih dari 0. Karena akarnya berbeda. Itu ya. Yang C adalah titik balik. Titik balik ada dua tadi. Ada sumbu simetrinya kan? Ya. Kita cari sumbu simetri X-nya. Rumusnya tadi apa? Min B per 2A. Ini kan rumus dari sumbu simetrinya. Nah, kalian tinggal ganti aja gitu ke dalam rumusnya. B-nya berapa, A-nya berapa. Nah, kalau di dalam soal ini, ya maka di sini kan dislike aja ya. Sini ada A-nya sama dengan 1, B-nya min 6, C-nya 8. Seperti itu kan. Nah, berarti kalau X-nya, ini kan rumusnya min B per 2A, maka jadi rumusnya nih, min B-nya tadi di situ min 6, kurangin lagi, berarti min 6 per 2A. Di situ kan A-nya nih, di soal ini A-nya 1, beda. Di 2 dikali 1. Maka jadinya, min kali min, jadinya plus ini 6 per 2, ya sama dengan 3, maka sumbu simetri X-nya 3. Oke, yang ini juga tambahin lagi nih, lupa nih, X kan berarti 2,0, ya sama 4,0. Seperti itu. Ini satu titik, udah dapat 3 titik. Nah, ntar baru bikin yang ini satu lagi ya. Sumbu simetrisnya udah, sekarang ke titik ekstremianya ya, titik ekstremianya. Ya, titik ekstrim. Nah, kita ulang tulisannya. Rumusnya adalah min D per 4A. Ya, berarti kan jadi rumusnya min, rumusnya apa kalau tadi diskriminan? Ya, B kuadrat min 4AC per 4A. Gitu kan? Nah, kita masukin semua nih, min B. Berarti kan min dalam kurung B kuadrat. Berarti B-nya tadi di situ min 6. Jadi min 6 pangkat 2. Ya. Dikurang 4. Dikali A-nya 1, C-nya 8. Dibagi 4A-nya itu adalah 1. Min-nya belakangan aja dulu ya. Min 6 pangkat 2, berarti kan jadinya positif. Jadi 36 dikurang 48. 48. 4 kali 1, 4, 4 kali 8, 32. Berarti 32 dibagi 4. Ini kan ya, sama dengan min, dalam kurungnya dulu, 36 dikurang 32, berarti kan 4. Nah, ini bagi 4. 4 dibagi 4, 1. Masih ada minnya ya. Maka jawabannya min 1. Maka titik ekstrimnya adalah min 1. Maka kalau digabung titik baliknya, ya, yang di sini aja ya. Semoga kalian masih bisa lihat. Di sini berarti titik baliknya X, Y. X tadi 3. Y-nya min 1. Maka titik titik baliknya adalah 3, min 1 nih ya. Ini 3, min 1. Jadi rumusnya sumbu simetri X-nya min B per 2A min 6 dibagi 2 kali 1 adalah 6 bagi 2 adalah 3.
Nah, titik ekstrim Y-nya min D per 4A, min dalam kurung D kuadrat min kuadrat C per 4A, dimasukin semua titiknya, angkanya jangan sampai salah. Ini 36 dikurang 32 hasil 4, 4 dibagi 4 hasilnya 1. Ya, di sini masih ada minnya jadi min 1, maka titik baliknya adalah 3, min 1. Ini titik baliknya, ini semuanya udah kita bahas. Jadi ini kalau ditanya titik ekstrimnya, berarti rumusnya ini. Sumbu simetri rumusnya ini. Ya, titik potong sumbu X berarti tinggal difaktorin. Ya, kalau nggak bisa gunakan rumus ABC. Seperti itu. Ya, kalau titik potong sumbu Y tinggal cari konstantanya berapa. Seperti itu. Ya. Oke, tadi kan kita cara menggambar grafik. Itu ya, cuman kita nanti gambar selanjutnya lagi. Kita sekarang fokusnya dulu mencari tadi ya berapa sumbu simetrinya, berapa titik baliknya, berapa titik potongnya. Baru bisa gambar. Nah, sekarang dibalik nih. Sekarang ya, gimana caranya mencari menyusun fungsi kuadratnya belum ada nih. Ya, belum ada fungsi kuadratnya, cuman udah diketahui sebagiannya kayak titik baliknya, titik potongnya dan segala macamnya. Jadi kita disuruh kebalikannya. Sekarang kita bikin fungsinya. Tadi kan udah ada fungsinya, disuruh bikin gambar. Sekarang dari sebagian ini bisa nggak dibikin menjadi menyusun fungsi kuadratnya. Ya, ini nih. Kalau tadi kan udah ada nih x kuadrat min 6x plus 8. Sekarang kita mau nyari ininya. Tapi diketahuinya cuma sebagian ini atau ini. Ya, dibagi menjadi 3 subbab untuk menyusun fungsi kuadrat. Yang pertama, jadi masing-masing punya ciri-ciri. Jadi kalian harus lihat dulu ciri-cirinya apa. Yang pertama, nih ya kita tandain jangan sampai nanti lupa karena masing-masing soal punya rumus yang berbeda. Kalau yang pertama diketahui titik balik. Nah, kalau ada titik baliknya, maka bentuk rumus persamaannya adalah Y min K sama dengan A dalam kurung X min H pangkat 2. Rumus ini juga bisa dimodifikasi, ya. Ada juga di rumus yang Y sama dengan A X min H kuadrat ditambah K, ya. Di beberapa buku juga sama, ada yang seperti ini. Jadi hanya berubah sikanya, jakanya, kalau di kanan jadi positif, kalau di kiri jadi negatif. Oke, yang kedua, titik potong dengan sumbu X di titik P, 0, Q, 0. Maka bentuk persamaannya adalah Y sama dengan A X min P dikali X min Q. Jadi, hampir semua bentuk yang pertama dan kedua ini, ya dia udah punya ciri-ciri nih ya. Ada titik P sama titik Q. Nah, kalau sudah ada dua titik potongnya, rumusnya seperti ini. Kalian tinggal ganti P-nya berapa, Q-nya berapa. Langkah-langkahnya adalah nanti hampir sama. Untuk yang 1 dan 2, kita mencari A-nya dulu nih. Ya, mencari A-nya. Nanti kalau A-nya sudah dapat, baru dapat fungsi kuadratnya. Nah, itu yang 1 dan 2. Nah, yang ketiga, ini kurva parabola melalui 3 titik sembarang. Ya, jadi benar-benar titik doang, nggak ada titik potongnya berapa, titik baliknya berapa, hanya titik sembarang. Ada 3 tapi, nah kita bisa mencari menggunakan rumus SPLTV yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, gimana cara mencari nilai A, B, dan C. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita fokusnya ke nomor 1 dan nomor 2 aja dulu. Nanti yang 3-nya, Bapak kasih contoh, nanti kalian tinggal lanjutkan di buku catatan kalian. Karena langkah pengerjaannya sama dengan SPLTV. Oke, ini contoh yang pertama. Tentukan persamaan parabola yang diketahui titik baliknya 2,2 dan melalui 0,3. Ya, kita ke rumus yang tadi. Ini kan ada titik balik nih. Titik balik berarti, nah rumus yang pertama ini kan rumusnya boleh pakai yang ini atau yang ini. Kita pakai yang ini juga boleh. Ya, kita tulis dulu di sini rumusnya adalah tulis dulu jawab ya. Rumusnya kan Y sama dengan A X min, tadi apa rumusnya nih? X min H kuadrat plus K. X min H kuadrat plus K. Ini kan rumusnya nih. Nah, dari rumus ini bisa kita masukin nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, diketahui di soalnya. Ini kan ada beberapa nih, ada 2,2. Nah, ini H, ini K, gitu kan? Nah, ini X, ini X1, Y1 ya, bukan X.
X1, Y1. Nah, ini juga yang di sini termasuk Y1. Nah, sekarang yang mudah kan A-nya. Nah, tugas kita mencari A-nya dulu. Maka menjadi Y-nya tadi berapa? 3 ya. Dari mana 3 nih? Dari sini. Y1-nya 3 sama dengan A-nya kita belum ada, mau dicari dulu. X-nya, biarkan X dulu. Itu kan? Oh ya, ini X-nya udah ada ya, maaf. Kita ganti dulu X-nya. Nah, karena kan mau mencari A. Ya, jadi kalau mencari A berarti semua variabel yang lain harus diganti. Oke, maaf. Ini berarti X-nya kita ganti 0. Dikurang H-nya tadi situ 2, angkat 2, ditambah K-nya min 2, seperti itu. Udah, ini tulis dulu lagi, 3 sama dengan A, 0 dikurang 2 kan min 2, ya, jadi min 2 pangkat 2, dikurang 2, ya, jadi 3 sama dengan min 2 pangkat 2 kan 4, ya, berarti kan 4 dikali A, ya nih, min 2 pangkat 2 kan 4, 4 kali A jadi 4A, jadi ini 4A, ya, dikurang 2 ini kan ya, terus min 2 nya pindah ke kiri, tetap saja kembali ya, 3 tambah 2 sama dengan 4A, berarti 5 sama dengan 4A, atau dibalik 4A sama dengan 5, maka A nya adalah 5/4 gitu ya, A nya 5/4 kan. Nah, jadi semuanya kita tetap mencari A nya dulu. Nah, kalau dapat A-nya, kita kembalikan ke persamaan yang awal tadi. Ya, Y sama dengan A X min H kuadrat plus K. Tapi yang kita ganti adalah A, H sama K-nya aja. Y sama S jangan ditulis lagi, jangan dikasih angka lagi. Y sama dengan, tadi A-nya 5/4, dalam kurung X, H-nya tadi min 2, pangkat 2, ya. K-nya tadi kan min 2, langsung aja min 2, seperti itu. Nah, ini jawabannya. Gitu, kalau mau seperti ini juga boleh. Nah, kalau mau itu lagi dijabarin lagi juga boleh. Ya, ini kita jabarin jadi Y sama dengan 5/4, yang ininya dijabarin ya menggunakan rumus yang kemarin cepet nih. Udah dijabarin kan ya? X pangkat 2 ya, jadinya X kuadrat. Nah, terus dikali semuanya, 2 dikali X dikali min 2 ya, jadinya min 4X. Terus yang terakhir yang kanannya, min 2 pangkat 2 jadi plus 4. Kan? Nah, kalau sudah tinggal kita, ini kurang 2. Ini dikali pelangi juga boleh. Nah, maka jadi sama dengan Y sama dengan 5/4X kuadrat. Min, ini kan 5/4 dikali 4. Maka 4-nya habis, tinggal min 5X. Yang ini juga sama, 5/4 dikali 4. 4-nya habis, tinggal 5-nya. Tambah 5 dikurang 2. Nah, yang terakhir ini nih, yang ini bisa kita kurangi. Maka hasil akhirnya atau yang paling sempurnanya adalah 5/4X kuadrat min 5X ditambah 3. Begitu. Ya, ini contoh yang pertama untuk menyusun fungsi kuadrat. Oke, ini contoh yang kedua untuk menentukan persamaan parabola yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0 serta melalui 5,8 ya. Jadi ini parabola yang ciri-cirinya adalah titik potong sumbu X. Nah, tadi kita jawab dulu, sebelum menjawab kita lihat dulu flashback rumusnya yang apa tadi, rumus yang kedua. Y sama dengan A X min P sama Y min Q. Oh, Y min Q. X min Q ya. Jadi yang mana P, yang mana Q? Nah, ini P-nya nih. Ini P-nya, terus ini Q-nya, ini X1, ini Y1. Semuanya sama. Langkah-langkahnya kita mencari dulu A-nya berapa. Ya, kita ganti semuanya dengan yang diketahui. Y-nya, di sini kita anggapnya Y1. Y1 kan berarti 8. Sama dengan A-nya belum ada. X-nya tadi 5. Apalah tuh di situ 5 ya. X-nya 5. 5 dikurang P-nya ya. P-nya mana P-nya? 5 dikurang 1 ya. Terus X-nya 5 lagi, Q-nya mana? Q-nya 4. Ini kan? Nah, ini berarti 8 sama dengan A, 5 kali 5 kurang 1 itu 4. 5 kurang 4, 1. Berarti jadinya 8 sama dengan 4A. Atau dibalik,
4A sama dengan 8. Berarti A sama dengan 8 dibagi 4. Berarti A-nya sama dengan 2. Gitu kan? Sudah dapat A-nya 2. Udah. Pokoknya kalau sudah A-nya dapat, kita langsung ke awal lagi rumusnya. Y, A, X min P, X min Q. Kalau A-nya sudah dapat, yang diganti adalah P sama Q-nya. Ya, X-nya kita biarkan samanya. Berarti Y sama dengan A-nya 2, X-nya kita biarkan aja, min P, tadi P-nya adalah 1, yang kedua Q-nya adalah 4. Nah, kalau sudah kita hitung dulu. Boleh dulu, ini dulu nih, X kali X jadinya X kuadrat, X kali min 4 jadi min 4X kali pelangi. Terus ini min 1 kali X jadi min X, min 1 kali min 4 jadi plus 4. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat, ini jadinya min 5X plus 4. Tinggal kita kali 2 semua ini. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat min 10X plus 8. Gitu. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang baru, itu yang dibentuk dari titik potong sumbu X 1,0 dan 4,0 serta melalui 5,8. Seperti itu. Ini juga akan keluar di beberapa soal seperti itu, ya. Nanti yang ketiganya di next time saja, kita langsung ke subbab selanjutnya. Oke, kita lanjutkan subbab terakhir. Ini adalah masalah yang melibatkan fungsi kuadrat. Nah, di sana ada banyak bentuk soalnya gitu ya. Cuman ini kemampuan kita bernalar gimana rumus ini bisa kita gunakan dalam fungsi kuadrat. Nah, kita ambil contoh gini. Sebuah kawat sepanjang 62 cm akan dibuat persegi panjang. Buatlah fungsi L untuk mencari luas persegi panjang tersebut. Kira-kira fungsi rumus luasnya seperti apa sih gitu, menggunakan konsep fungsi kuadrat. Sekarang langkah pertama kita gambar dulu persegi panjang. Ya, persegi panjang berarti kan panjangnya sama lebarnya kan nggak sama. Ya kan, ini kan seperti kan, anggaplah ini X gitu kan, anggaplah ini Y gitu kan, panjang kali lebar ini P, ini L. Nah, di sini sudah diketahui bahwa panjangnya 62, berarti kan ini kelilingnya, ini ya, jadi semua sisinya kan 4 nih, 1, 2, 3, 4, ini semua kawat-kawatnya atau panjangnya ini, nah kalau dijumlahkan 62, maka rumusnya keliling. Keliling ini rumusnya 2 dalam kurung P tambah L. Gitu kan, berarti sama dengan K2X tambah Y. Nah, kan kelilingnya diketahui itu 62 panjang kawatnya, sama dengan 2 ini X plus Y. Nah, 62 dibagi 2 kan berarti tinggal 62 dibagi 2 berarti 31 X tambah Y. Ini kan ya, jadi 31 sama dengan X plus Y. Berarti kita misalkan aja, mau misalkan apa sih gitu, berarti misalkan Y gitu, boleh juga, berarti Y sama dengan 31 dikurang X, atau X sama dengan 31 dikurang Y juga boleh gitu ya. Kalau sudah, baru kita ke rumusnya. Apa rumus luas ya, kan P dikali L, tadi kan kita mau fungsinya L, rumus luas gitu kan, berarti kan rumusnya X dikali Y. Nah, berarti kita masukkan aja X-nya, misalkan mau ganti Y-nya boleh, X-nya boleh. Misalkan salah satu aja, misalkan X dikali Y-nya kita ganti, jadi 31 dikurang X. Nah, maka jadinya 31X, kita kali pelangi, dikurang X pangkat 2. Inilah fungsi untuk mencari luasnya. Ya, 31X dikurang X kuadrat. Seperti itu. Ya, ini salah satu penggunaan konsep fungsi kuadrat. Jadi untuk fungsi kuadrat semua sudah tuntas ya. Sebab-sebabnya terakhir adalah penggunaan fungsi kuadrat dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Bapak cukup untuk materi kali ini, 30 menit kurang lebih. Terima kasih. Jika masih belum paham, silakan diulangi kembali videonya atau bisa langsung tanya langsung melalui WhatsApp ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.